Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Destrianto. Kali ini saya akan memaparkan sebuah paper berjudul tentang pengembangan koleksi realia berbasis konten grafis di Perpustakaan Instiper Yogyakarta. Next. Yang perlu diketahui bersama bahwa masyarakat zaman sekarang, khususnya generasi digital natif ini nggak lepas dari penggunaan gadget dan internet. Tentu saja kita tahu bahwa kita bahkan nggak perlu lihat data untuk tahu itu semua. Jadi kita keluar bahwa semuanya pegang HP, semuanya pakai internet. Bahkan saat ini penetrasi digital paling tinggi itu bukan di daerah metro, bukan di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah dari wilayah non metro, misalkan di kabupaten gitu. Jadi ini malah yang jadi mayoritas. Jadi memang penggunaan internet dan gadget ini sudah meluas. Data Hootsuite juga menyebutkan bahwa 204 juta pengguna internet ada di Indonesia. Setelah itu 370 juta piranti genggam yang terkoneksi juga ada di Indonesia. Bahkan ini lebih tinggi daripada jumlah penduduk kita sendiri. Lalu impact-nya apa? Ya kalau menurut peneliti bahwa dengan penggunaan gadget dan internet yang sebesar ini tentu saja akan muncul konten-konten digital berbasis audiovisual yang akan terus tumbuh. Nah, hal itu diungkapkan sekitar tahun 2015 dan kita lihat sekarang bahwa tidak ada atau bahkan hampir semuanya menggunakan Instagram, TikTok dan lain-lain. Kita bahkan hampir semua perpustakaan saya rasa punya akun official Instagram untuk share kegiatan mereka dan lain-lain, dan itu juga berbasis visual. Next. Mayoritas penduduk kita saat ini memang adalah Gen Z dan juga milenial. Keduanya lebih dari 50% telah menjadi mayoritas persentase penduduk kita. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada perubahan demografi pemustaka yang dulunya mungkin cukup dengan buku dan lain-lain, saat ini tidak cukup karena ada perubahan karakter dan juga habituasi daripada pemustaka itu sendiri. Mereka salah satunya adalah mereka memiliki ketertarikan terhadap sifat visual daripada hanya membaca teks tanpa multimedia. Next. Lalu yang dijudul tadi sebenarnya apa sih realia itu? Jadi perpustakaan ini kan sebenarnya nggak cuman buku. Sebenarnya kan buku hanya sebatas medium pengetahuan. Ada banyak sekali medium pengetahuan. Kalau dilihat dari jauh-jauh sebelumnya ada tablet, papirus dan lain-lain. Nah, di perpustakaan biasanya perusahaan khusus itu ada namanya koleksi realia. Jadi koleksi realia itu adalah objek 3 dimensi yang bukan replika atau buatan, yang benar-benar ada di dunia nyata. Kalau di contoh di samping ini ada misalkan produk tembakau, ada kayu lapis, ada mesin pintal dan juga itu semua adalah contoh-contoh produk realia. Jadi kalau Beckley menyebutkan bahwa ada peralatan di dunia nyata, contohnya koin dan juga bahan tekstil atau bahkan benda ilmiah, contohnya spesimen atau sampel. Gitu. Next lagi. Nah, ini ada beberapa contoh koleksi realia di Perpustakaan Instiper. Beberapa koleksi ini didapatkan dari produk sendiri ataupun hasil kerjasama dengan perusahaan. Ini contoh koleksi realia tembakau dan juga kelapa sawit. Lalu dengan banyaknya koleksi ini sebenarnya kita kalau hanya dibuat display saja tentu saja akan hanya ya lewat begitu saja. Lalu terpikir untuk dibuat penambahan informasi lanjutan. Next. Jadi kalau memang ini kan tadi bentuknya benda artefak. Kalau memang artefak itu tidak diberikan arti, dia hanya menjadi sebatas benda. Itu kata Pak Indrawan Nugroho, seorang pakar inovasi. Jadi koleksi realia ini memang mampu memuat pengetahuan dan informasi. Kalau kita lihat koleksi realia tembakau, ya mahasiswa akan tahu, tapi hanya tahu sebatas, oh ini bentuk tembakau, oh ini mesin ini, oh ini mesin itu. Tapi kalau kita tambahkan informasi di dalamnya, ini mungkin akan cukup berharga. Lalu
dengan apa kita menambahkan informasi tersebut. Next. Nah, lalu dengan konten grafis atau infografis. Nah, infografis ini ya pemilihannya tadi berdasarkan perubahan demografi, terus beberapa riset juga menunjukkan bahwa generasi-generasi yang terbiasa dengan gadget itu memang lebih mudah memanfaatkan informasi visual. Mereka lebih efisien memanfaatkan informasi visual daripada tekstual. Umumnya juga melihat gambar berwarna dan juga kurang dari 20% membaca teks. Jadi infografis juga sebenarnya mampu menumbuhkan motivasi untuk belajar. Itu yang cukup penting bagi kami karena kami juga perpustakaan di lingkup pendidikan. Next. Lalu bagaimana bagaimana proses kita membuat pengembangan koleksi realia berbasis konten grafis ini? Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi. Kita tahu bahwa ini tembakau, tentu saja berhubungan jenisnya apa, terus subjeknya apa, terus berhubungan dengan prodi ini penting karena nanti referensi dan juga relasi dengan ahli itu perlu dijaga karena nantinya juga akan ada kolaborasi bahwa hasil riset para dosen atau mahasiswa dari program studi tersebut akan ditampilkan dalam infografis atau menjadi sumber referensi daripada infografis tersebut. Kemudian kita lakukan rubrikasi, yaitu pemilihan poin cerita menarik. Itu biasanya kalau kami dilakukan bersama dosen. Kemudian ke tahapan desain. Kalau di sini kita menggunakan Canva. Menurut saya ada 4 unsur yang membuat desain itu nggak perlu aneh-aneh deh, tapi cukup menarik dan juga rapi. Yang pertama adalah pemilihan warna, font, gambar, dan juga alignment atau penempatan. Kita tahu bahwa ada banyak sekali software ataupun website pemilihan warna yang gratis di online, font yang gratis di online gitu. Hasil dari infografis yang kita buat di Canva, kemudian share linknya itu kita dijadikan manajemen tautan di SID atau Bitly agar nantinya bisa terorganisir dengan baik. Di SID juga kita bisa melihat statistik meskipun statistiknya hanya sebatas 2 minggu gitu. Lalu dari link tersebut kita jadikan QR code untuk kemudian kita cetak dan tempelkan pada koleksi realia. Next. Nah, ini adalah contoh koleksi realia tembakau. Kita tempelkan di QR code di atasnya. Kemudian kalau di scan nanti menuju pada link yang infografis tersebut. Next. Next lagi Pak. Ini adalah contoh penggunaannya, di scan, kemudian nanti muncul infografisnya. Yang kanan itu adalah beberapa contoh infografis yang kita buat gitu tentang tembakau. Atau bisa diklik di itu Mas untuk contohnya kalau bisa. Enggak bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi lebih yang kiri tadi adalah contoh penggunaannya, terus yang kanan adalah tadi beberapa contoh produk infografis. Jadi kalau yang terbaru itu ada semacam dari dosen juga, dari dosen kita ada hasil riset mereka atau hasil dari pendapat mereka yang kita jadikan infografis. Jadi itu untuk membantu dosen lebih eksis juga gitu. Next. Lalu keuntungannya ini apa atau manfaat konten grafis ini apa? Jadi sebenarnya konten grafis ini cukup multifungsi gitu. Maksudnya multifungsi adalah tentu saja yang tadi bisa diterapkan di berbagai jenis perpustakaan multidimensi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, bahkan perpustakaan umum. Mereka tentu saja punya, tidak harus realia, tapi mereka punya koleksi-koleksi yang lain. Misalkan arsip, nanti kasih barcode, tentu saja arsip pasti punya story-nya masing-masing. Misalkan arsip foto Solo tahun segini, itu tentang apa lokasinya seperti apa, itu kan bisa ditambahkan sebagai informasi penunjang.
kemudian multifungsi, bisa dijadikan konten sosial media, bisa dijadikan tentang untuk pembelajaran bahwa tahun ini kami menulis paper yang berjudul pemanfaatan infografis untuk pembelajaran semasa COVID. Jadi waktu awal COVID selama tahun 2020 kita juga membuat infografis ini untuk membantu dosen untuk memaparkan data-data tentang misalkan pengantar perkebunan. Nanti kita buatkan infografis tentang pengantar perkebunan, nanti kemudian di-share kepada mahasiswa. Itu cukup membantu dosen dalam pada masa pandemi awal itu. Lalu multi-platform tentu saja bisa digunakan untuk konten website, untuk media cetak, untuk gadget dan lain-lain. Terus setelah itu adalah padat kolaborasi. Ini melibatkan kita pustakawan, kemudian melibatkan dosen, melibatkan mahasiswa. Ini tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk dosen tentu saja risetnya akan digunakan, keahliannya akan digunakan. Kemudian untuk mahasiswa tentu saja kita akan belajar ekosistem digital, kita akan belajar tentang bagaimana membuat infografis, tentang bagaimana konten visual itu bekerja gitu. Terus yang kelima, sebenarnya semuanya ini gratis. Aplikasi-aplikasi yang digunakan tadi gratis, mulai dari QR code, Canva dan juga ini semuanya gratis. Jadi ini cukup nggak perlu bingung tentang nanti mahal atau apa. Nanti kalau misalkan nggak bisa, misalkan kita sebagai pustakawan tidak bisa desain, tentu saja kita akan kerjasama dengan mahasiswa. Itu untuk membuat desain infografis. Kita hanya sebagai kontrol saja, bisa seperti itu. Dan ini akan cukup membantu kita yang mungkin memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan teknologi ataupun desain grafis gitu. Next. Lalu pengembangan koleksi realia ini berbasis konten grafis tentunya ini memiliki manfaat kolektif berkelanjutan. Jadi seluruh pengetahuan dosen ataupun seluruh pengetahuan di repositori yang kita miliki tentang spesifik tentang yang core kompetensi dari sebuah kampus itu akan terdistribusi dengan baik, tidak hanya jadi file di repositori, tapi juga dapat disebarluaskan sebagai konten-konten sosial media, konten-konten grafis untuk generasi muda gitu. Terus yang terakhir adalah mungkin ini nantinya akan jadi sebuah profesi baru yang dimana pustakawan itu juga bisa membuat konten, ada pustakawan spesifik yang bertugas sebagai pembuat konten grafis. Kenapa? Karena nantinya seluruh konten grafisnya akan terkontrol, gambarnya akan sama-sama bagus, meskipun yang produk datanya berbeda, misalkan dari bidang A, kemudian bidang B, biasanya kan disuruh bikin infografis sendiri-sendiri. Nah dengan adanya nanti jika ada profesi baru ini, pustakawan konten grafis ini tentunya akan ada kesamaan atau keserasian dalam pengelolaan konten-konten grafis yang ada di sebuah institusi tersebut. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.